Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas pinjol legal OJK UATAS sebar data. Apa sih alasannya UATAS melakukan sebar data? Simak saja videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Kali ini legal, pinjol legal melakukan kesalahan fatal, yaitu melakukan sebar data. Ini sangat tidak diperbolehkan. Ini sudah sangat menyalahi aturan, dan ini luar biasa. Loss control yang dilakukan oleh UATAS terhadap DC-DC-nya. Tapi nggak tahu ini, apakah ini sudah persetujuan, atau memang cara-cara dan gaya-gaya yang dilakukan oleh para DC pinjol dari UATAS ini, agar memenuhi target yang telah ditetapkan. Tapi cara-cara seperti ini sangat meresahkan dan benar-benar meresahkan. Ini sudah terjadi kepada member saya, member kami di Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, saya cerita sedikit, adalah wadah yang tempat berkumpulnya korban-korban pinjol baik legal maupun ilegal, yang mana di dalam grup ini khususnya di grup Facebook ini sama sekali murni korban-korban pinjol, dan tidak ada spam DC pinjol, tidak ada joki pinjol, apapun tidak ada berbau dengan penawaran pinjol-pinjol baik legal maupun ilegal. Alhamdulillah di sini guyub semuanya, saling sharing, saling menginformasikan satu sama lain, dan saling kuat menguatkan. Teman-teman yang mau bergabung di Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan gabung. Nanti kalian ikutin tata cara dan aturan main selama ada di grup ya. Yang pasti di sini grup bukan untuk penikmat pinjol dan ingin cari duit di pinjol. Ini adalah wadah untuk guyub, saling sharing tentang korban pinjol. Nah, seperti tadi saya sebut di depan bahwa ini UATAS, sebuah platform pinjol legal yang mana sudah berizin dari OJK, yaitu perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Plus Ultra Abadi atau UATAS telah berizin dari OJK status legal. Nah, status legal tapi melakukan kegiatan penagih-penagihnya itu seperti ilegal, melakukan sebar data. Padahal hal ini tidak harus dilakukan. Masih banyak cara penagihan lain yang lebih mematuhi aturan, yang lebih mematuhi regulasi yang sudah diberlakukan. Untungnya apa? Anda melakukan sebar data. Nah, dalam video ini ada percakapan antara nasabah dengan DC pinjolnya, dan alasannya kenapa sampai melakukan sebar data. Ini alasan yang diungkapkan oleh DC pinjol kepada nasabahnya. Beralasan, gua sebar data itu karena alasannya apa? Nah, nanti simak saja. Tapi perlu diingat ini benar-benar harus menjadi perhatian dan concern dari pemerintah, khususnya OJK, untuk melaksanakan sweeping kepada pinjol-pinjol legal ini yang melakukan kegiatan-kegiatannya ilegal. Ini benar-benar suatu kegiatan yang saya sebut ilegal, karena melakukan teror, meresahkan nasabah-nasabahnya dengan cara menyebar data. Terus mau disebut apa lagi kalau tidak disebut meresahkan? Sementara nasabah-nasabah sudah bingung. Saya baru menunggak 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah disebar datanya. Sudah layaknya maling yang tidak bisa ditemui. Nah, ini saya akan bacakan Teman-teman bisa lihat seperti biasa di sebelah saya bacakan. Ini logonya UATAS 083109412399. Ini dari DC-nya ini saya bacakan Saya tahu itu kan sudah keterlambatan. Seharusnya jangan sentuh kondar saya, jangan sentuh kontak darurat saya, kata nasabahnya. Lah, Anda dari sebelum jatuh tempo juga sudah dihubungi dari pihak kami, terus sudah lewat jatuh tempo masih belum dibayarkan tagihannya. Nah, dia alasannya sebelum jatuh tempo sudah menghubungi. Sebelum jatuh tempo sudah menghubungi untuk menjadi alasan bahwa Anda boleh melakukan sebar data ketika Anda pas menagih nasabah sebelum jatuh tempo
tidak bisa dihubungi, lalu boleh. Lalu itu sah menurut Anda melakukan sebar data. Fine-fine aja hal seperti itu. Itu sudah sangat meresahkan, Bu. Itu bukan cara-cara seorang DC pinjol legal, tapi Anda lebih ke arah premanisme yang dilegalkan. Paham? Nah, saya akan bacakan lagi. Nasabahnya bilang, Kondar gunanya memang untuk penagihan pihak ketiga. Kalau nomor saya tidak aktif, tidak respon chat, alamat tidak jelas, sudah tidak bisa dihubungi, baru kau sentuh Kondar saya. Kamu itu DC berbahaya, tolong lebih hati-hati. Nggak gitu juga katanya kan, kata si DC-nya. Lah, saya mah biasa saja. Biasa saja bagi mereka. Jadi, mereka setelah diomongin sama si nasabah bahwa itu tindakan berbahaya, mereka bilang biasa aja. Karena itu adalah kegiatan-kegiatan yang mereka legalkan. Padahal mereka kegiatan ilegal. Kegiatan seperti itu meresahkan. Tadi saya bilang, mereka adalah sejenis premanisme yang dilegalkan dengan memakai baju platform aplikasi legal. Jadi mereka merasa bahwa sah-sah saja, gue biasa aja melakukan hal seperti ini. Padahal salah besar. Salah besar. Mohon Bapak-Bapak dari pihak OJK agar segera melakukan tindakan tegas. Agar segera melakukan tindakan tegas. Jangan sampai ini makin merebak dan ini menjadikan kebiasaan atau habit dari DC-DC pinjol legal ini untuk melakukan teror demi teror dan intimidasi. Kalau ke nasabah sih wajar kalau ke nasabah. Jadi nasabah yang berbuat, nasabah yang melakukan peminjaman, tapi ini sudah ke kontak darurat. Padahal cara-cara yang lain penagihan belum dilakukan. Masih ada alamat jelas, nasabahnya nggak kemana-mana, bisa dilakukan penagihan. Dan sangat bisa. Anda tinggal datang ke alamat yang tertera di aplikasi, ada KTP-nya jelas di situ, alamatnya jelas, Anda lakukan upaya penagihan sebelum melakukan teror ke kontak darurat. Fungsinya mereka melakukan menghubungi kontak darurat tidak lain dan semata-mata adalah hanya untuk mempermalukan nasabah. Hanya untuk membuat nasabah melakukan pembayaran. Itu, tapi cara-cara seperti itu cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang biadab. Paham ya? Ini cara-cara yang tidak semestinya dilakukan oleh sebuah platform aplikasi legal berizin OJK yang wajib mematuhi seluruh regulasi dan aturan-aturan dan tata cara penagihan. Makanya kita harus sekarang semakin kritis lagi ketika ada DC yang datang ke rumah Anda wajib perhatikan beberapa poin seperti yang dahulu-dahulu saya sebutkan. Di antaranya harus mempunyai identitas yang jelas, yaitu ID card-nya harus mempunyai surat tugas yang jelas, dan yang pasti mereka harus memiliki sertifikasi profesi penagihan, karena ini adalah salah satu patokan bahwa seseorang itu disebut juru tagih, disebut DC, yaitu dengan memiliki sertifikasi profesi penagihan. Jadi mereka benar-benar layak untuk menjadi DC dan mematuhi segala bentuk regulasi yang ada tentang dunia penagihan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Lalu bagaimana Pak? Ini data saya sudah disebar ke kontak darurat, sudah disebarluaskan. Sama ya, lakukan hal ini seperti Anda disebar data oleh aplikasi-aplikasi ilegal. Bilang saja data Anda dibajak. Bilang saja data saya dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, tanpa izin, tanpa hak untuk meminjam di salah satu aplikasi. Saya nggak ngerti, tiba-tiba ada tagihan. Bilang seperti itu. Lalu lakukan aksi gagal bayar, tidak usah melakukan pembayaran. Jadi cara satu-satunya untuk mendidik para pinjol-pinjol dan DC pinjol ini dan memberikan pelajaran yaitu dengan cara melakukan gagal bayar. Gagal bayar adalah salah satu cara yang wajib ditempuh oleh seluruh nasabah yang sudah disebar datanya. Tidak ada cara lain. Karena ini sama artinya mempermalukan Anda sebagai seorang nasabah, dipermalukan disebarluaskan data Anda, utang piutang Anda disebarluaskan, itu sama saja menyebarluaskan aib. Karena melakukan penagihan wajib ke nasabah yang bersangkutan yang memiliki utang piutangnya, bukan kepada orang lain, apalagi sampai kontak darurat. Boleh kontak darurat dihubungi, boleh, enggak masalah. Dan ini semacam rules yang terjadi dalam proses penagihan, tapi dengan catatan. Boleh dihubungi kontak darurat ketika si nasabah memang benar-benar sudah tidak bisa dihubungi. Dan juga nasabah ketika dikunjungi, dilakukan visit untuk dilakukan kunjungan ke rumah nasabah, penagihan ke rumah nasabah. Nasabah sudah tidak ada, sudah pindah, dan itu sudah benar-benar valid. Anda sudah hubungi pengurus RT RW setempat bahwa betul-betul nasabah tersebut sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Baru Anda boleh menanyakan ke kontak darurat. Dan itu pun bukan menagih,
Ya, sekali lagi, ke kontak darurat bukan menagih, tapi menanyakan keberadaan nasabahnya di mana. Mungkin Bapak Ibu mengetahui bahwa nasabah atas nama ini sekarang kira-kira ada di mana ya, dan mohon maaf bila mengganggu. Nah itu baru namanya sebagai staf penagihan. Legal, seperti itu. Kalau Anda tiba-tiba menagih dengan nilai nominal tertera ke kontak darurat, itu namanya melakukan tindakan premanisme. Menagih kepada bukan nasabah, tapi ke kontak darurat dari nasabah. Orang-orang yang tidak berkepentingan dalam hutang tersebut, Anda tagih. Itu yang salah besar. Makanya saya bilang, DC-DC seperti ini, walaupun dari platform legal yang berizin OJK, ini sama artinya dengan preman memakai baju legal, memakai tameng legal, agar mereka dilegalkan segala tindakannya. Padahal adalah premanisme. Tindakan-tindakan barbar seperti ini adalah premanisme. Tidak lebih dari seorang preman yang melakukan penagihan. Bukan seorang juru tagih yang melakukan penagihan aplikasi pinjol legal. Kawan-kawan dimanapun berada, jangan pernah takut. Ketika kalian disebar datanya auto lunas, berarti Anda anggap bahwa Anda menyatakan sepihak, saya lunas. Kecuali si DC tersebut datang ke rumah Anda untuk mengklarifikasi kenapa sampai disebar datanya. Kalau mereka ada datang ke rumah, bukti-bukti sebar data seperti ini Anda simpan. Kalau perlu Anda print, ya. Kalau perlu Anda print, Anda siapkan ketika DC-nya datang ke rumah, ada DC dari Watas misalnya kan, datang ke rumah Anda untuk menagih, kasih tahu, ini saya mau ketemu nih, manusia yang ini, orang yang ini saya mau ketemu. Tegas, Anda wajib tegas. Anda sudah dipermalukan, wajib tegas. Anda berhubungan dengan platform legal, bukan ilegal. Anda wajib mempertanyakan hal ini. Terjawab sudah ya. Jadi untuk Watas, pinjol Watas yang pinjol legal dan berizin OJK ini, yang melakukan kegiatan-kegiatan sebar data, sudah, nggak usah dibayar. Anggap lunas. Dan perhatikan ya, catat nih, dan simak baik-baik bahwa seluruh bukti berupa chat, Anda wajib screenshot. Lalu kalau bisa Anda print, dan Anda simpan baik-baik. Kumpulkan semua kondar yang sudah dihubungi. Lalu screenshot dan print. Ketika mereka datang mengunjungi Anda untuk melakukan penagihan, entah berapa waktu lamanya lagi, atau misalnya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, Anda sudah punya bukti. Dan Anda minta orang tersebut hadir di sini. Oke teman-teman, saya memahami bahwa teman-teman saat ini sedang mengalami guncangan akibat diteror habis-habisan oleh para DC pinjol yang luar biasa biadab. Kenapa saya bilang biadab? Saya geram sekali dengan aksi-aksi yang mereka lakukan. Mereka tidak memiliki lagi hati nurani menyebarkan aib sesama manusia kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang ngutang siapa? Yang ditagih siapa? Yang ngutang nasabahnya. Yang ditagih ya nasabah. Bukan yang ngutang nasabah, yang ditagih orang di luar nasabah. Itu yang bermasalah. Ini sudah sepatutnya OJK harus turun tangan. Saya selalu berdoa untuk teman-teman, semoga dikuatkan dalam masa situasi kalian gagal bayar. Semoga Allah mudahkan dalam segala situasi yang saat ini teman-teman sudah tidak bisa berbuat apapun. Teman-teman, jangan pernah putus asa. Beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebut nama Allah, agungkan nama Allah. Kalian minta ampun. Ini adalah kesalahan terbesar. Kalian sudah masuk ke dalam ranah dunia riba pinjol. Ini tidak akan pernah berhenti teman-teman. Anda membayar tidak akan pernah berhenti. Anda wajib tobat, Anda istiqomah untuk tidak lagi nyebur ke dunia pinjol riba seperti ini. Lakukan teman-teman, istiqomah, tidak lagi untuk hadir, untuk menyentuh, untuk masuk ke dalam kubangan riba pinjol. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian. Semoga Allah memberikan solusi-solusi yang terbaik, yang bukan hanya dari pinjaman online, karena pinjaman online termasuk dalam kategori riba dan itu sudah difatwakan oleh MUI sebagai sesuatu yang haram. Segera tinggalkan riba pinjol. Insya Allah Anda akan lebih baik lagi ke depannya seperti sebelum pinjol ini ada. Terima kasih teman-teman untuk para subscriber saya dimanapun berada, luar biasa. Semangat kalian untuk menonton video-video saya ini untuk menambah wawasan, luar biasa sekali. Teman-teman, bantu saya sekali lagi ya untuk menyemangati saya, untuk saya tetap eksis dan berada di antara kalian, untuk saya bisa menjangkau saudara-saudara kita yang saat ini memerlukan bantuan, memerlukan informasi, memerlukan motivasi. Caranya yaitu dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog. Aktifkan loncengnya kawan-kawan,
agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya upload setiap harinya, 1 atau 2 video, pasti teman-teman langsung mendapatkan notifikasi di HP. Dan bila informasi ini, video-video ini bermanfaat, silakan teman-teman di-share ke berbagai media sosialmu, jangkaulah biar teman-teman yang lainnya yang saat ini terjebak dalam riba pinjol bisa mendapatkan video saya ini dan bisa tercerahkan, insya Allah. Terima kasih teman-teman, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sampai ketemu di episode selanjutnya.